Jelas-jelas tradisi budaya ini adalah milik Hindu Bali. Ini diadopsi untuk mendukung menjalankan ajaran agama yang dianut, seperti yang sahabat lihat, pelinggih atau merajan yang diberi patung Bunda Maria dan salib. Apakah ini benar menurut saudara? Menurut Semeton? Nah, Semeton sahabatku, Cahaya Dharma dimanapun berada, sehat selalu, tadastu, aigena mastu, dan dimudahkan rezeki para sahabat. Di zaman sekarang ini adalah dalam konteks ajaran Dharma adalah zaman Kali Yuga. Salah satu dari 4 catur yuga yang kondisi manusianya paling buruk akhlak dan kehidupan spiritualnya. Kali Yuga sebagai zaman kemerosotan akhlak dan moral manusia ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan Weda, yaitu Sa Kalir Tamasa Semertah. Kali Yuga juga disebut Saman Tamas, kegelapan dan kebodohan. Dan di sini sifat alam tamas ini menyebabkan manusia banyak yang menghayal, sehingga manusia berpikir menjadi tidak waras. Malah di bidang kerohanian kita lihat banyak yang tidur. Selanjutnya dikatakan Adharmam Dharmam Itiya Maniyate Tamas Rata, yang artinya manusia menganggap yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar, sehingga sarwatan vivaritam ja, segala kegiatannya menuju sesat. Nah, dari pernyataan ini kita bisa korelasikan pada era kekinian bahwa zaman sekarang merupakan zaman Kali Yuga, karena banyak sekali kita ketahui perilaku adharma sangat merajalela di zaman modern ini, sedangkan perilaku dharma seolah-olah dikesampingkan. Nah, beranjak dari sinilah banyak fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya di Bali. Umat Hindu di Bali kini tak kurang sedikit mengalami pergeseran serada terhadap ajaran Sanatana Dharma. Banyak kasus-kasus yang timbul seperti konversi agama dan tradisi budaya Bali Hindu yang diadopsi oleh kaum agama lain. Konversi agama di Bali seakan-akan sudah gencar dilakukan oleh kaum-kaum misionaris yang mengambil keuntungan dengan memperbanyak umatnya. Di sini Cahaya Dharma memberi contoh, banyak terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, pada akhirnya pindah agama, ngutang merajan karena ingin mencari dan ditawari kehidupan yang layak dan menjanjikan dari segi ekonomi. Akhirnya ngutang merajan, pindah agama. Ini bukan karena berdasarkan serada atau keyakinan, tetapi ingin mendapatkan kepuasan secara materi. Nah, fenomena ini yang marak terjadi di kalangan masyarakat yang ada di Bali. Kita lihat di sini ditambah sudah jelas-jelas tradisi ajaran adiluhu milik Hindu Bali ini diadopsi oleh umat lain. Kenapa? Seperti yang kita lihat, pelinggih merajan diberi patung Bunda Maria dan salib. Padahal jelas-jelas ini merupakan tempat suci yang dimiliki oleh Hindu Bali, tradisi turun-temurun dari leluhur masyarakat Bali. Hindu merupakan agama yang mengajarkan umatnya untuk ingat kepada leluhurnya atau pitra, sedangkan ajaran di tempat lain tidak ada mengajarkan seperti itu. Nah, disinilah menandakan bahwa sungguh melanggar dari ajaran Dharma, ajaran agama. Sudah jelas bahwa setiap agama itu pasti memiliki ajarannya sendiri. Mengapa masih saja ada agama lain mengadopsi dan memodifikasi ajaran agama Hindu? Dan ketika ditanya kenapa mereka yang melakukannya seperti mengelak dan mengatasnamakan agar Bali tetap ajeg, ini lama-lama bisa menjadi diklaim, oh ini
tradisi ini saya yang punya. Karena dari hal-hal seperti ini perlu tindakan serius. Apapun alasannya, ini sudah kelewatan. Karena memanfaatkan atas nama Ajak Bali agar dapat memuluskan para oknum-oknum misionaris untuk menambah umatnya di Bali. Kita harus melek, harus sadar, semua konsep ajaran Sanatana Dharma agama Hindu ini kita lihat di sini diadopsi oleh agama lain untuk menambah umatnya yang ada di Bali. Nah, contoh kasus yang terjadi itu banyak sekali. Di sini yang sangat sederhana saja, tapi ini perlu serius ya. Misalnya, contohnya ada umat lain yang merayakan hari rayanya itu menggunakan pakaian adat Bali. Dan tempat sucinya juga diberi penjor. Dan ada juga tempat suci umat lain berbentuk pura dan masih banyak yang lainnya. Ini setelah ditanya dengan dalih untuk meneruskan kebudayaan Bali dari leluhur. Padahal itu semua merupakan ajaran Hindu yang menjadi budaya yang sudah turun-temurun yang ada di Bali. Nah, kita masyarakat Semeton Sanatana Dharma harus melek. Banyak yang bertanya, ini suatu kebanggaan karena kebudayaan kita, budaya kita diadopsi dan konsep ajaran kita diadopsi. Bukan seperti itu. Jadi di sini ini adalah cara-cara oknum-oknum. Lama-lama akan terjadilah hal-hal yang menyimpang dari konsep Dharma itu. Bahkan bisa saling klaim. Dan yang sudah ada dalam ajaran Dharma bisa diklaim, oh ini punya saya. Nah, ini perlu kita melek. Dan masyarakat Semeton Hindu Bali kini harus lebih waspada akan adanya konversi agama yang semakin hari mulai menunjukkan keberadaannya. Bali memang harus tetap ajak, tetapi masyarakat harus cerdas dalam memilih mana yang bisa digunakan oleh orang lain, oleh agama lain, dan mana yang tidak. Nah, inilah sebenarnya perlu kita waspadai dan menguatkan serada dan bakti para generasi Astika Brahma agar makin mantap serada dan baktinya dan makin cerdas jika ada hal-hal seperti ini. Nah, Semeton sahabatku, Cahaya Dharma dimanapun berada, silahkan berikan tanggapan di kolom komentar terkait Merajan Pelinggih ini diberi patung Bunda Maria dan salib. Semoga ini menjadi pembelajaran buat kita. Jangan notabene-nya ingin ajak Bali, tetapi inti-intinya nanti ada lain yang diklaim. Nah, semoga makin waspada dan makin menguatkan serada dan bakti generasi Astika Brahma. Dan tiang aturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada. Tetap pada jalur Sanatana Dharma. Salam Cahaya Dharma.